Om Swastiastu, saudara mahasiswa. Untuk materi minggu ini kita akan bahas mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum. Nah, pas pertemuan sebelumnya itu kalau nggak salah Naryasiti dapat bertanya ya, mengapa sih kurikulum itu harus dirubah-rubah? Gitu ya. Jadi konsepnya adalah sebagai berikut. Sebelum itu kita lihat dulu hubungan kurikulum dan pembelajaran itu seperti apa. Kalau kurikulum di sini lebih cenderung mengedepankan pada teorinya. Jadi sebelum kita action dalam hal pembelajaran atau memberikan materi, kita harus menguasai dulu materinya seperti apa. Baru setelah itu kita action, kita mengalami proses pembelajaran dengan cara menggunakan metode dalam pembelajaran. Nah, kalau melihat dari permasalahan ini, yang pertama ini berstatus sebagai pemerintah. Jadi pemerintah yang menentukan penentu kebijakan. Setelah kebijakannya terbit, itu yang dijadikan pedoman oleh pengajar. Setelah itu baru menentukan metode apa yang akan diajarkan dan serta model belajarnya seperti apa. Pokok permasalahan adanya perubahan kurikulum itu sebagai berikut ya. Yang pertama yang paling kelihatan itu adalah adanya perkembangan teknologi. Kalau zaman dulu itu menggunakan kurikulum berbasis isi. Artinya apa? Artinya dalam hal pendidikan, guru sebagai senternya. Jadi guru di sini dianggap sebagai satu sumber belajar, yaitu di guru. Apapun yang dikatakan guru adalah sesuatu hal yang patut digugu dan ditiru. Kalau sekarang itu berbeda, kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kita mengedepankan pada kompetensi peserta didik. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah siswa yang sekarang menjadi senternya. Kenapa demikian? Karena sumber belajar zaman sekarang itu sangat banyak. Tidak hanya di guru, tapi juga ada di media online, internet, dan lain-lain. Nah, perubahan kurikulum yang menjadi pokok inti dari perubahan kurikulum itu adalah orientasi lulusan dan orientasi kerja. Jadi setelah lulus dalam dunia pendidikan itu, kita bekerjanya mau di bidang apa? Dia menjawabkan. Karena di sini ya, ini persaingan kerja dan perubahan orientasi. Mengapa ada perubahan konsep kurikulum? Yang menyebabkan adanya konsep perubahan kurikulum selain dunia kerja itu adalah dunia melihat konteks kebudayaan ini. Ada 4. Apa saja sih itu? Ini ya. Yang pertama, fenomena antropos itu mencakup tentang pengembangan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada fenomena teknik, penguasaan ilmu. Yang ketiga ada oikos, yaitu kemampuan memahami kaidah kehidupan dalam masyarakat. Kalau yang terakhir, yang keempat itu ada etnos. Etnos ini berbicara tentang sikap dan perilaku. Nah, kalau kita mengamati keempat hal ini, yang pertama, peserta didik mahasiswa itu harus memiliki perilaku yang religius kalau melihat dari segi kebudayaan Indonesia ya. Karena sangat erat kaitannya dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang pertama mengedepankan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya setelah memiliki karakter religius, baru berilmu pengetahuan ya. Setelah itu baru mengasah keterampilan. Ya, selanjutnya baru ada sikap dan perilaku yang baik. Melihat kurikulum itu seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Kurikulum itu melihat dari 2 aspek ya, teori dan prakteknya. Jadi ada serangkaian mata kuliah, ada silabusnya, ini perencanaannya, baru kita actionnya, menciptakan suasana pembelajaran, baik itu kita mengevaluasi dan lain-lain. Nah, di sini kalau lihat kurikulum perguruan tinggi itu mengacu pada SK Mendiknas nomor 23/U/2000. Itu merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian
dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Nah, kalau melihat dari sepanjang ini tidak jauh berbeda ya dengan pengertian kurikulum di tingkat sekolah-sekolah SMP, SD, dan lain-lain. Nah, ini secara spesifik yang berubah adalah kalau berbicara kurikulum seperti yang tadi, karena ada aspek dari tuntutan pekerjaan yang selalu berubah dan juga produk lulusan kita, itu yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam hal kurikulum, baik termasuk juga luaran perguruan tingginya dan lain-lain. Nah, kalau melihat perkembangan kurikulum yang baru, yang selalu berubah itu adalah jumlah mata kuliah. Kemudian ada besar SKS. Jadi yang dulunya misalnya SKS-nya 3, sekarang bisa jadi 2. Yang dulunya 2 bisa jadi 3. Kemudian isi materi mata kuliah, susunan mata kuliah, nama dan kode mata kuliah, rumusan itu yang sering berubah. Yang sering berubah itu adalah bentuk pembelajaran, bentuk dan macam tugas, cara menilai, asesmen. Kemudian paradigma pendidikan, ada yang mengajar, teaching, learning, academic, professional, dan lain-lain. Nah, terus bagaimana cara meningkatkan lulusan? Yang pertama, pemerintah, di sini tetap ya perguruan tinggi, penentu kebijakan itu pemerintah menurunkan kebijakan kurikulumnya, baru diterapkan oleh gurunya, dipelajari kebijakan tersebut, kemudian membuat sebuah perencanaan dalam hal penyampaian pembelajaran, baru actionnya kepada peserta didik. Setelah itu kita evaluasi hasilnya seperti apa. Kalau ada yang kurang, diskusikan lagi. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tinggi pada dasarnya adalah mempersiapkan seseorang dengan kualifikasi kesarjanaan yang siap menyesuaikan diri dengan perubahan cepat yang mungkin dihadapi dalam profesi atau lapangan kerja yang digelutnya. Nah, di sini Tiang sih berharap ketika saudara mahasiswa menjadi seorang sarjana, kalau bisa jangan dulu memilih-milih pekerjaan ya. Bila perlu kalau seorang sarjana itu menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Baik itu walaupun dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan itu sendiri kita berbeda dari segi keahlian. Misalnya kalau bahasa Bali, sarjana bahasa Bali misalnya mendirikan bisnis penjual Banten gitu misalnya, dan itu menyesuaikan namanya. Tidak masalah ya, tidak apa-apa, malah bagus. Ada pengembangan ilmu. Kalau melihat lulusan, itu menciptakan lulusan yang baik, itu melihat dari segi kebutuhan di masyarakat, kemudian kebutuhan dunia kerja, kebutuhan profesional, dan kebutuhan generasi masa depan. Dasar pemikiran pengelompokan mata kuliah atau mata pelajaran itu mengedepankan pada 4 pilar pendidikan dari UNESCO, prasyarat kerja, usaha penyepadanan dalam konteks nasional. Nah, ini dasar pertama. 4 pilar pendidikan, belajar untuk tahu, belajar untuk apa sih ini saya lupa di dalam bahasa Indonesianya. Learning to be dan learning to live. Jadi belajar untuk hidup bersama. Kemudian belajar seumur hidup juga. Nah, dasar kedua itu ada penguasaan IT. Setelah itu pembentukan sikap kepemimpinan, teamwork, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada sifat, harus beretika. Lanjut, dasar ketiga itu usaha penyepadanan. Jadi pembelajaran pengetahuan, sikap dan sifat pekerjaan itu disesuaikan dengan kurikulum inti sesuai perguruan tinggi, mata kuliahnya, dan lain-lain. Nah, demikian yang bisa Tiang sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan, kita diskusikan melalui grup WhatsApp atau Classroom. Terima kasih. Om Santi 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 Om.